dipaksa pump oleh pernyataan palsu tentang approval Bitcoin ETF spot, memberikan kita gambaran bahwa demand yang besar dan sangat masif di industri kripto, terutama Bitcoin, itu nyata, dan para investor bermodal besar masih menunggu kabar baik tersebut. Dan sekali lagi, narasi ini akan masih dimainkan hingga sekitaran April tahun 2024. Lantas, potensi apa yang bisa kita manfaatkan di market yang seperti ini? Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Dunia kripto dihebohkan dengan postingan koin Telegraph di situs X yang menyatakan SEC sudah menyetujui pengajuan ETF spot Bitcoin milik BlackRock. Tepat setelah postingan tersebut diunggah, kita melihat harga Bitcoin bergerak naik dengan cukup liar, mulai dari posisi 27.100 langsung merangsek ke posisi 30.000. Ini memang benar-benar menggambarkan pada saat itu demand terhadap Bitcoin itu melonjak dengan drastis. Dan satu hal yang perlu kita tahu, ada liquidity besar yang bersembunyi atau menunggu kabar tentang ETF spot Bitcoin tersebut. Tidak berselang lama setelah pengumuman itu, ada beberapa postingan lain di situs X yang mengatakan bahwa sampai saat ini ETF spot milik BlackRock itu masih dalam peninjauan oleh SEC dan belum ada pengumuman resmi soal pertujuan itu. Alhasil, market kembali dibuat bingung. Yang semula antri buy sekarang bias menjadi antri sell, dan kita melihat Bitcoin mulai bergerak berlawanan. Dari sentimen ini sebenarnya kita bisa belajar, teman-teman, satu hal di mana kita nggak boleh percaya 100% terhadap berita apapun yang terjadi di market. Kita harus mencoba dior terhadap semua berita, baik itu yang berisi negatif ataupun positif, dan selalu mencoba melihat dari mana sumber berita itu, dan selalu buat perbandingan dengan mencari insight lain atau berita dari sumber yang lain sebagai penunjang untuk berita utama yang sedang kita baca. Di tanggal yang sama, Cointelegraph juga langsung mengumumkan permintaan maafnya atas kegaduhan yang terjadi atas postingan tersebut di situs X dan akan melakukan investigasi terhadap postingan itu. Tapi Uang Receh rasa, teman-teman, itu percuma karena nasi sudah menjadi bubur. Dan yang pasti, uang investor tidak akan bisa kembali lagi, apalagi mereka yang kena likuidasi di future market. Perlu kalian ketahui, akibat postingan dari Cointelegraph ini, 65 juta orang yang bermain di future market Bitcoin itu terkena likuidasi, baik yang bermain long position ataupun short position. Dan menurut Uang Receh, 65 juta ini tidak akan bisa balik ke tangan investor, teman-teman, akibat berita dari Cointelegraph. Sebenarnya kalau kita bahas Bitcoin ETF spot kapan sih disetujuinya, Uang Receh punya pernyataan lama dari Mike Novogratz yang mengatakan BlackRock Invesco itu mengklaim bahwa pengajuan Bitcoin ETF mereka akan disetujui dalam waktu 6 bulan. Dan kalau kita hitung 6 bulan sejak bulan Agustus akan jatuh pada bulan April. Dan sebenarnya hal itu bertepatan dengan masa halving Bitcoin. Entah ini sebuah kebetulan yang terjadi atau memang dibuat seolah-olah kebetulan, sehingga secara naratif bisa dimainkan lagi oleh para bigger player, teman-teman. Jadi kalian perlu waspada lagi ke market, karena menurut Uang Receh dalam waktu sekarang sampai sekitaran bulan April, narasi yang dimainkan adalah narasi Bitcoin ETF spot. Dan itu artinya akan ada banyak berita-berita besar terkait Bitcoin ETF spot. Jadi saran dari Uang Receh, kita tetap harus research terlebih dahulu terhadap kebenaran sebuah berita ya, teman-teman, agar kita nggak kemakan FOMO ataupun kita kemakan FAD. Kita lanjut ke pengumuman bahwa Ferrari menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Hal ini hanya berlaku di Amerika Serikat, dan atas hal tersebut pabrikan Tesla merespon lewat Elon Musk, di mana dia mengatakan akan menerima pembayaran lewat Bitcoin kalau setidaknya 50%
penambangan Bitcoin di seluruh dunia sudah menggunakan energi yang terbarukan. Perlu kalian ketahui teman-teman, Tesla adalah salah satu perusahaan yang menyimpan aset dalam bentuk kripto. Dalam laporan terbarunya untuk kuartal ketiga, Tesla mengungkapkan masih mempunyai 9.270 Bitcoin dan itu senilai 275,6 juta. Artinya selama ini ada gembar-gembor Tesla menjual Bitcoin, itu semua tidak benar teman-teman. Itu masuk ke dalam FAT dan ternyata Tesla memang masih memegang simpanan Bitcoin mereka dan belum menjual satu Bitcoin pun ke pasaran. Hal ini artinya teman-teman, langkah besar yang dilakukan Ferrari menurut uang receh adalah salah satu step untuk major adoption dan mungkin akan mempunyai efek menular untuk pabrikan-pabrikan mobil sport lainnya seperti Lamborghini, Bugatti, Porsche, dan besar harapan Tesla juga akan balik menggunakan Bitcoin. Dan sekali lagi mungkin Toyota juga bisa ikut masuk. Tapi kalau Toyota bisa join ke Bitcoin teman-teman, pembayaran bisa pakai Bitcoin, uang receh rasa market share dari Toyota cukup banyak dan kelasnya itu rata-rata lebih ke entry class teman-teman. Artinya mungkin Bitcoin akan lebih banyak dikenal oleh orang teman-teman. Nah, kita lanjut bahas ke price action dari Bitcoin. Secara struktur, Bitcoin masih bergerak bullish sejak tanggal 12 September tahun 2023. Kita melihat Bitcoin sukses mempertahankan higher high dan higher low sequence, dan ini terlihat pada saat Bitcoin membentuk new high level, after itu diikuti dengan new low level, kembali membentuk high level, dan terbentuklah new low level yang baru. Dan potensi kenaikan kemarin sebenarnya itu sudah mengindikasikan bahwa Bitcoin itu membentuk new high level selanjutnya. Dan sekarang mungkin jika Bitcoin nanti terjadi retracement ke bagian bawah, itu hanya sekedar untuk retest ke bagian high level sebelumnya yang berada pada posisi sekitaran angka 28.000. Dan jika angka 28.000 itu berhasil di-break oleh Bitcoin, potensi selanjutnya yang harus kita lihat adalah potensi di sekitaran angka 27.500. Mampukah Bitcoin itu mempertahankan di level area 27.500? Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut, artinya ada potensiali new low level terbentuk teman-teman. Dan after itu kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali nanjak sekali lagi, mungkin retest ke kisaran level 30.000, di mana menurut uang receh resisten besar masih ada di sekitaran level 30.000. Dan kalau break dari level area 30.000, barulah kita bisa berasumsi untuk Bitcoin bisa kembali lagi menyentuh ke level area 32.000. Untuk melihat Bitcoin terus bertahan dalam keadaan bullish teman-teman, salah satu titik support yang tidak boleh terbreak adalah level area 26.600, dimana kalau retracement itu terjadi dengan cukup impulsif dan area 26.600 ini mampu di break oleh Bitcoin, itu artinya kita akan melihat potensi new low level dan itu lebih rendah dari posisi 26.600, maka potensi reversal itu sudah terjadi dan mungkin kita akan melihat koreksi Bitcoin itu akan berlanjut teman-teman, dan bisa saja Bitcoin kembali retest ke level area 26.000. Tapi secara umum pandangan uang receh melihat candlestick yang seperti ini, sebenarnya potensi bull itu masih cukup besar ketimbang potensi bear teman-teman. Tinggal kita lihat mampukah Bitcoin itu bertahan pada area 28.000, dan after itu Bitcoin akan kembali melanjutkan sesi penguatannya, ataukah Bitcoin akan breakdown dari area 28.000 untuk kembali melihat Bitcoin retest ke level area 27.500. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video seperti ini, bisa dibantu like, bisa dibantu share, dan infokan ke teman kalian bahwa uang receh punya sedikit analisis yang berbeda. Nah, teman-teman, buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk mengisi di bagian kolom komentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.